Beginilah fenomena yang sedang berkembang belakangan ini. Buah dari radikalisme yang selama bertahun-tahun didiamkan oleh pemerintah tanpa dibasmi tuntas. Tapi, pernyataan ini tentu saja akan dibantah terang-terangan oleh kaum radikal sendiri, terutama jamaah Islam unyu-unyu yang masih bingung dengan jati dirinya sendiri. Tapi, tanpa sadar, mereka telah terperosok dalam radikalisme agama itu sendiri. Bagi kaum radikal, intoleransi, pengkafir-kafiran orang lain, menuduh siapapun yang tidak sesuai dengan paham mereka dengan sebutan ahli bid'ah dan ahli sesat adalah agenda sehari-hari yang mereka lakukan ke siapapun. Tapi, bila ada pihak yang mengkritik kelakuan mereka, mereka paling kenceng pasang badan di depan untuk marah-marah. Seolah-olah otak mereka isinya hanya marah-marah, tidak mau toleran. Siapa saja selain mereka adalah kafir dan sesat. Dan hanya mereka, kaum paling benar dan paling berhak dapat surga. Lainnya silahkan minggir ke neraka, atau kalian akan diperangi karena kafir dan sesat. Tersinggung mendengar pernyataan ini? Coba ambil kaca dulu, bisa ngaca kan? Coba lihat diri sendiri dulu. Ambil contoh nih, orang kalau beneran kaya dan punya segalanya, mulai dari mobil mewah, rumah mewah, deposito menggunung, dan saham di mana-mana, jika dikritik orang lain dasar orang miskin, tentu tidak akan marah. Paling cuma ketawa-ketawa aja. Kenapa mereka ketawa? Karena mereka memang sudah tidak butuh pengakuan lagi dari orang lain kalau mereka kaya. Karena mereka sudah kaya beneran. Mereka tidak peduli orang mau berpendapat apa. Karena mereka telah mendapatkan dan menikmati kekayaan yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang sok kaya, ketika dikritik, dasar orang miskin, tentu akan langsung tersinggung, marah, ngajak debat, ngajak berantem, dan lain-lain. Mereka yang sok kaya ini merasa ego diri mereka terusik. Ego apa? Tentu saja, ego ingin diakui orang lain sebagai orang yang kaya raya. Kenapa orang yang sok kaya ini ingin diakui orang lain kalau dia kaya? Ya karena dia belum kaya beneran. Mungkin kayanya cuma nanggung, atau mungkin nggak kaya beneran. Cuma buat gaya-gayaan aja, supaya derajatnya naik di depan mata orang-orang. Makanya mereka marah ketika ada orang lain yang mengkritik mereka miskin. Jika kaya beneran, kenapa harus ambil pusing dengan penilaian orang lain? Begitu juga kalian, kaum-kaum radikal yang merasa tersinggung dengan pernyataan dalam video-video saya. Sudah ambil kaca belum? Sudah bisa lihat wajah kalian sendiri dengan seksama dari cermin kan? Bagaimana? Masih marah? Masih terbakar emosinya? Sudah khatam belum ngajinya? Kok marah-marah melulu sih? Bukannya di Islam ada ya ajaran untuk berbaik sangka dan bersabar dulu sebagai cermin akhlak seorang muslim yang baik. Saya tahu kok, kalian yang belakangan ini marah-marah dan ngamuk-ngamuk sama konten-konten saya. Sebenarnya kalian cuma orang-orang yang sok suci, yang egonya terusik karena kritikan radikalisme ini. Orang-orang NU, ulama-ulama NU juga banyak yang dicaci maki sebagai ahli bid'ah dan ahli sesat. Tapi mereka mana pernah marah-marah dan ngamuk-ngamuk sama orang yang mengkritik mereka? Mereka diam aja. Karena apa? Karena mereka sudah suci betulan. Jadi mereka nggak peduli sama penilaian orang lain. Lagian dulu saya lihat orang makin jadi ulama, makin adem dan bijaksana. Kalau zaman sekarang kok lucu. Banyak anak-anak muda yang kiai bukan, ulama bukan, tapi sudah merasa paling benar, paling suci, paling agamis, paling garis depan masuk surga. Tapi kelakuannya anti kritik, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, dan intoleran. Masih marah-marah juga dengernya, masih ngamuk-ngamuk juga. Wah, sepertinya kalian benar-benar terpapar radikalisme dan
otaknya sudah dicuci agar selalu marah-marah sama siapapun yang mengkritik. Kalau kalian bukan radikal dan beneran Islam yang baik, kenapa harus marah? Lalu kenapa fenomena Islam garis keras, radikalisme, dan mabok agama di Indonesia saat ini marak terjadi? Ini karena tak lepas dari berkembangnya paham Islam garis keras, yang radikal dan intoleran, yang dibiarkan berkembang di Indonesia. Mirisnya, salah satu mantan wakil presiden kita malah cenderung memberikan ruang bagi tokoh-tokoh radikalisme dan intoleran itu sendiri untuk bertamu dan memiliki urusan di Indonesia. Bahkan, ajaran-ajaran Islam garis keras dan radikal seperti Wahabi dan lain-lain pun dibiarkan berkembang dan tumbuh subur di sini. Masih ingat gak ketika Yusuf Kala dengan baik hatinya malah menerima petinggi Taliban sebagai tamu negara di sini? Padahal Taliban sendiri adalah gerakan radikalis Islam yang berkedok berjuang demi Afghanistan. Tapi pada kenyataannya, mereka malah banyak melakukan kebengisan di lapangan kepada rakyat yang tidak bersalah. Selain itu, Taliban juga memiliki ikatan kuat dengan Al-Qaeda, organisasi teroris dunia yang pernah membom Bali hingga membuat pariwisata kita lumpuh total selama berbulan-bulan. Tapi anehnya, petinggi Taliban malah dijamu layaknya kawan oleh Yusuf Kala. Kemudian Yusuf Kala juga menjamu Zakir Naik, ulama asal India yang biasa membuka perdebatan lintas agama. Di Indonesia, Zakir Naik sangat dieluk-elukan karena kepandaiannya dalam memaparkan Islam sebagai agama yang toleran, cocok dengan segala ilmu pengetahuan. Dan Zakir Naik juga aktif mengklarifikasi bahwa Islam bukanlah agama teroris. Tentu saja ini menarik simpati banyak umat muslim di sini. Tapi kehadiran Zakir Naik tentu akan menjadi keresahan sendiri bagi umat non-muslim yang mengetahui dia itu siapa. Ceramah dan debat Zakir Naik tak jarang menimbulkan luka dan kemarahan umat agama lain, sekaligus mengusik kedamaian umat agama lain. Di India, sampai dengan tahun 2019, Zakir Naik dilarang melakukan ceramah dan debat agama di sana. Bahkan, dilansir dari artikel di merdeka.com yang berjudul "Alasan Negara-Negara yang Melarang Zakir Naik", menyebutkan bahwa Zakir Naik pernah menjadi buron otoritas India terkait dengan penyelidikan kasus terorisme. Badan Intelijen India atau NIA menduga ceramah Zakir Naik bisa mendorong generasi muda terlibat dalam aksi terorisme. Tak hanya India, Bangladesh juga melarang ceramah Zakir Naik. Tahun 2016 lalu, pemerintah Bangladesh melarang siaran televisi kabel yang menampilkan ceramah Zakir Naik. Ia dianggap mempromosikan ide-ide mendukung terorisme. Buktinya, satu tersangka aksi terorisme penyerangan kafe di ibu kota Dhaka mengaku tergerak membunuh warga asing karena anjuran Zakir Naik. Zakir Naik juga dilarang di Inggris karena ceramahnya yang penuh kontroversi di tahun 2010. Theresa May, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris, mengatakan bahwa perilaku Zakir Naik tidak dapat diterima. Meskipun sebenarnya siapapun bisa saja datang ke Inggris. Malaysia juga sudah mencekal Zakir Naik sejak tahun 2016. Bahkan sudah ada negara-negara bagian Malaysia yang melarang Zakir Naik ceramah, seperti Johor, Selangor, Penang, Kedah, dan Sarawak. Larangan ceramah itu dikeluarkan menyusul pernyataan Naik yang menyarankan etnis Cina Malaysia diusir saja dari negara. Pernyataan kontroversial itu sampai membawa Naik berurusan dengan pihak berwajib. Salah satu alasan Zakir Naik dilarang di negara tersebut adalah untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan hubungan antar ras di Malaysia. Tapi di Indonesia, di masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, Zakir Naik malah diterima dengan baik dan diperlakukan selayaknya tamu negara. Yusuf Kala bahkan menemui Zakir Naik secara personal. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan, memangnya sepenting itukah Zakir Naik sampai harus ditemui secara personal oleh wakil presiden kita? Padahal di beberapa negara, Zakir Naik malah diusir akibat dugaan intoleransi dan terorisme. Hanya di Indonesia deh yang masih menerima segala bentuk intoleransi dan terorisme agama untuk datang dan berkembang di sini. Makanya gak heran kalau negara kita sangat hobi berdebat dan bertengkar soal agama.
Dilansir dari sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation, intoleransi dan radikalisme agama sebenarnya berasal dari 3 paham yang berkembang di sini, yakni Salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Tapi, Ikhwanul Muslimin masih ada, dan paham Salafi Wahabi juga masih ada. Yang mengejutkan adalah, Ikhwanul Muslimin dalam buku sejarah ISIS dan Illuminati disebutkan sebagai penerus paham Salafi Wahabi di Indonesia. Tahu apa itu Salafi Wahabi? Yakni aliran Islam radikal garis keras yang intoleran, yang dikit-dikit suka mengkafirkan orang lain, dikit-dikit suka menuduh bid'ah ke orang lain, dikit-dikit ngajak jihad perang, dikit-dikit pengen membunuh dan memerangi orang yang mereka anggap kafir, dan dikit-dikit teriak pengen mendirikan khilafah. Ini adalah aliran garis keras dan intoleran yang asli diimpor dari Arab Saudi sana. Padahal, ketika Arab Saudi menganut Wahabi sebagai aliran Islam dominan di sana, Arab Saudi tak pernah lepas dari kasus-kasus kekerasan dan intoleran atas nama penegakan syariah Islam. Memang sih, Ikhwanul Muslimin banyak membantah kalau mereka tidaklah sama dengan golongan Salafi Wahabi. Tapi, baik Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi sama-sama memiliki kesamaan ngebet banget pengen mendirikan syariat Islam di Indonesia. Ikhwanul Muslimin sendiri sekarang menjadi inspirasi dan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Makanya tak heran kan kenapa PKS selalu jadi lawan bagi pemerintah. Karena memang ajaran syariah di mata mereka tidak cocok dengan sistem bernegara yang sekuler seperti sekarang ini. Dalam ulasan M. Idadun Rahmat dalam bukunya Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen tahun 2008, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya. Singkat kata, PKS adalah anak ideologis dari Ikhwanul Muslimin. Ada juga yang menyebut bahwa PKS adalah Ikhwanul Musliminnya Indonesia. Makanya tak heran PKS terkesan sebagai partai tempat berkumpulnya para Islamis garis keras yang cenderung melawan pemerintah. Sedangkan paham-paham dan ideologi syariat Islam yang keras banyak diinduksikan melalui aktivitas-aktivitas dakwah di kampus. Makanya jangan heran kalau kalian ketemu teman, tetangga, atau saudara yang ketika baru masuk kuliah masih moderat dan toleran, tapi begitu ikut grup kajian tertentu di kampus langsung berubah menjadi keras dan intoleran. Karena memang begitulah strategi mereka. Paham garis keras dan intoleran banyak dianut oleh anak-anak muda yang haus akan pencerahan dan jati diri. Dalam usia-usia pencarian jati diri begini, yakni di usia 20-30 tahunan, anak-anak muda akan cenderung terbuka dengan beragam informasi. Otak mereka akan menerima informasi apapun yang disampaikan, apalagi bila berkaitan dengan jati diri agama yang mereka cari. Yang celaka adalah ketika paham radikalisme dan intoleransi justru masuk ke otak mereka lebih dulu dan berhasil mendoktrin pikiran mereka. Jadilah mereka pengikut garis keras yang loyal dan bisa diperintah. Makanya gak heran kenapa generasi paling cerewet soal agama adalah generasi milenial usia 20-30-an tahun. Ini adalah hasil didikan mereka sendiri yang kebetulan telah terpapar indoktrinasi agama yang keras dan intoleran. Salah satu indoktrinasi agama di kampus-kampus juga dilakukan oleh kelompok Tarbiyah, di mana Tarbiyah sendiri lahir dari embrio yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Tarbiyah dan HTI adalah sekawan yang berasal dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu kan, sumbernya muter-muter lagi, di situ-situ lagi. Dan indoktrinasi agama ini yang ngeri. Ketika anak muda sudah terjebak dalam ketakutan sama neraka, dan keinginan ngebet banget pengen segera dapet surga, mereka akan melakukan apapun caranya demi membela agama mereka sendiri.
termasuk dengan mengkafir-kafirkan dan mengancam orang lain akan dibunuh atau dimasukkan ke neraka karena kafir, sesat, dan bid'ah. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita diam dengan hal-hal beginian? Masa kita terus-terusan bergantung pada pemerintah untuk melakukan program deradikalisasi? Wong, mereka saja membenci pemerintah gitu loh.